Saya bilang gini, untuk apa lagi aku hidup? Tujuan hidupku itu cuma untuk membahagiakan mama. Kalau dia udah nggak ada, ya untuk apa aku hidup? Maaf, saya sendiri ada tipe orang yang berontak. Wis. Takut Pak dia nonton. Dikira mau berontak. Bagiannya dikat ya. Apapun, semaksimal apapun kita merancang suatu masa depan gitu kan, kita harus tetap menyisihkan satu ruang ikhlas. Kenapa? Itu di luar kehendak semua yang tidak bisa kita elak gitu. Aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asyarif Sumatera. Aspire to inspire, jangan lupa. Selamat datang Sobat Al-Azhar, balik lagi sama Rida di sini hari ini. Tentu saja seperti biasa, seperti episode-episode sebelumnya, Rida tidak sendiri karena kita podcast ya. Kalau ngobrolnya sendiri jadinya ngayal ya. Nah, hari ini sudah bersama Rida, dua orang kece di Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara. Masya Allah. Masya Allah. Ada siapa di sini? Langsung perkenalan. Iya, kenalin dong diri. Oke, sobat podcast, sebelumnya perkenalkan nama panggilnya apa ini? Saya Kakak Ustadz. Nama Ana. Oh, pakai Ana ya? Oh, boleh. Oke, sobat podcast, nama Ana. Kok agak geli ya. Saya Ustadz Alpin. Kemudian apa lagi? Ustadz SMA sekolah? Oh, tentu dong. Kalau nggak sekolah nggak mungkin ada di sini. Lulusan mana, Ustadz? Jadi SMP, SMA-nya saya di pesantren juga. Itu di pesantren Ar-Raudatul Hasanah selama 6 tahun. Kemudian lanjut S1 Pendidikan Agama Islam di UIN Sumatera Utara. Kemudian lanjut S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan yang sama juga, PAI. Wow, Ustadz S2? Ya. Wow. Kemudian yang cantik seperti saya ada. Oke, kenalin, nama saya Ustazah Alisa. Saya dulu pesantren di Al-Kausar Al-Akbar, Medan. Terus ngambil pendidikannya di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Psikologi S1 kalau saya. Wah. Saya salvok ini. Suara Ustazah Alisa merdu sekali ya, teman-teman. Sobat Al-Azhar ini merdu sekali ternyata. Masya Allah. Oke, jadi Sobat Al-Azhar, seperti bisa kita lihat ya, Ustadz Alpin yang sangat segar dan Ustazah Alisa yang sangat cantik. Sudah kita ketahui bersama kalau kita bertiga, gak mau ketinggalan. Kita bertiga, kita mau manggilnya abang aja, abang dan kakak, Bang Alpin dan Kak Alisa, juga Rida. Ini kita bertiga muda. Masya Allah. Oke. Siap. Maaf ya Sobat Al-Azhar, ini mohon maaf, Kak Alisa umur berapa? Aduh. Langsungnya umur. Tadi udah minta maaf loh. Iya, betul. Iya. Saya sama Ustadz Alpin, Bang Alpin, Pak Alpin, sama umurnya. Kira-kira berapa Ustadz? 17. Ayo berapa? 17 ya. Coba Sobat Al-Azhar komen dong, berapa kira-kira? Tidak boleh lebih dari 90 tahun. Oh gitu. Kejauhan dong. Berapa Ustazah? Kakak? 17 ditambah 10. Sebenarnya kita nggak bisa sih Ustazah malu-malu karena ntar nih ada wali santri yang nonton kayak, aduh, anak-anak muda pada podcast katanya. Jadi kita merasa tua aja nih Sobat Al-Azhar, karena hari ini kita akan membahas tentang generasi muda di era ini, era digital. Kita bertiga karena Bang Alpin dan Kak Alisa kan 27 ya. Kita bertiga ini adalah Gen Z. Nah, Bang Alpin dan Kak Alisa tahu nggak sih kalau belakangan tuh Gen Z tuh kayak lagi kena serang, katanya generasi yang lemah, malas, banyak ngeluh. Iya. Nah, Bang Alpin dan Kak Alisa sendiri merasa di realita itu begitukah pandangan sudut pandang orang-orang? Apa gimana? Coba dari Bang Alpin dulu deh. Kalau untuk
apa ya, kita bilang mungkin momok kali ya. Momok untuk Gen Z ini memang beberapa waktu belakang ini kan cukup viral ya. Bahkan saya di FYP di TikTok tuh rata-rata banyak tuh kayak Gen Z tuh kayak, ya memang nggak, kalau secara umum sepertinya nggak semua sih yang Gen Z itu memang yang banyak ngeluh, terus kerjanya aur-auran, atau apa ya, banyak mau ya, gitu stigma-stigma kan. negatif Stigma negatif sebenarnya itu tergantung ke individunya masing-masing sih. Cuman kalau dibilang ngeluh, kayaknya setiap manusia pasti punya keluhan gak sih gitu. Iya pasti. Tinggal bagaimana kita menempatkan keluhan itu gitu kan. Nggak semua apa yang kita rasa kita keluhkan itu harus kita apa ya, kita umbar-umbar, karena setiap manusia itu punya kadar ujiannya masing-masing gitu. Apalagi sekarang udah zamannya sosial media ya, jadi gampang aja kita buat ngeluhin sesuatu gitu ya. Jadi kelihatannya Gen Z lemah sekali, padahal mungkin generasi sebelumnya juga lemah, cuman nggak terekspos aja gitu ya menurut Bang Alpin. Kalau menurut Kak Alisa? Kalau menurut saya sendiri, kalau untuk Gen Z itu tidak ada pelabelan yang gimana-gimana, dan itu kalau menurut saya sendiri nggak terbukti sih, karena kita punya pengalamannya masing-masing, punya experience-nya masing-masing, punya kekuatan dan minusnya masing-masing. Jadi mungkin yang terlalu disoroti di Gen Z itu yang minus-minusnya kali ya. Mungkin yang positifnya itu tidak terlalu tersorot dan tidak terlalu ter-up itu sih. Kayaknya emang di sosial media aja nggak sih? Iya. Iya benar. Label Gen Z. Padahal toh orang yang tidak muda ya, orang yang tidak muda saat ini mungkin melabelkan semua generasi, nggak tahu itu milenial, itu nggak tahu itu generasi Z, tapi anak muda zaman sekarang betul bla 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 bla. Padahal ternyata faktanya generasi Z itu sampai 2012 loh. Itu berarti usianya berapa ya? 2012 ya? 2012. 12 tahun. 12 tahun. Anak kelas 6 SD dibandingin sama benar Kak Alisa dan Bang Alpin, atau tidak Bang Azai juga, kan nggak mungkin dong bisa dibandingin. Jadi gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan Gen Z nih kan banyak juga nih diekspos ya. Gen Z yang kemudian berusaha mematahkan stigma negatif tentang ya generasi Z yang katanya lemah lah, apalah segala macam, dengan menunjukkan bahwa mereka punya banyak tanggung jawab, bekerja apa segala macam. Apalagi sekarang lagi rame generasi sandwich. Coba Sobat Al-Azhar, generasi sandwich ini boleh dong Kak Alisa, generasi sandwich. Oke. Izin, memang di psikologi kemarin membahas mengenai generasi sandwich, dan ini bukan hal yang baru sebenarnya. Cuman ini baru booming gitu. Ini baru booming. Waktu Kak Alisa kuliah tuh berarti tahun berapa itu ya? Di tahun 2015 saya masuk kuliah, dan itu udah diajarkan materinya. Dan itu udah didengungkan generasi sandwich. Oh berarti memang sudah ada nama generasi sandwich ya? Iya betul. Dan itu baru boomingnya sekarang. Kayak yang milenial, kayak yang generasi boomers itu juga ada, tapi baru di up sekarang. Jadi kayak baru karena sosial media sosial medianya besar sekarang kan, makin membludak, banyak sosial media yang baru-baru yang dulu itu nggak ada, jadi sekarang ada gitu. Jadi kemarin pada saat pembelajaran generasi sandwich itu dijelaskan juga sama dosen saya, itu kenapa disebut sandwich, karena kalau kita lihat susunan sandwich itu ada yang terhimpit di tengah dan ada beberapa susunan di dalamnya. Dan sesuai dengan yang definisinya itu dia menanggung dari kegagalan finansial dari orang tuanya. Bisa juga dia di posisi anaknya masih membutuhkan finansial juga, perhatian juga. Jadi dia bertumpuk-tumpuk, bisa ada juga sampai yang kakeknya, neneknya, abangnya, ada kejadian juga yang abangnya juga gitu. Jadi di situ dosen juga cerita mengenai kliennya, di situ juga ada yang cerita mengenai generasi sandwich dan lain sebagainya. Jadi dia terhimpit, ada beberapa susunan di atas gitu. Itu kenapa dibilang generasi sandwich. Jadi gitu. Bebannya bebannya numpuk, gitu ya? Khususnya finansial. Betul, gitu ya. Lebih banyak finansial. Kalau Bang Alpin sendiri merasa generasi sandwich enggak? Kalau secara definisi tadi ya, dibilang Kak Alisa sih alhamdulillahnya enggak. Karena ya alhamdulillah saya juga besar dan tumbuh di keluarga yang dibilang cukup alhamdulillah gitu, dibilang lebih dari cukup juga enggak. Artinya kami berempat ini alhamdulillah
bisa sampai kuliah semua S1, cuman saya lah yang S2. Itu pun juga sebenarnya permintaan dari orang tua gitu, karena kebetulan ayah saya sudah S2, jadi dia pengen minimal 1 lah gitu, ada anaknya yang meneruskan seperti itu. Jadi kalau dibilang termasuk generasi sandwich sih kayaknya enggak. Kalau Kak Alisa generasi sandwich enggak? Aduh, gimana jelasinnya ya? Kadang sandwich ya, kadang enggak. Enggak, ibarat saya beberapa tahun belakangan, kalau udah 2 tahun belakangan itu orang tua udah nggak ada. Nah, semenjak 2017 sudah mama nggak ada, 2023 papa juga udah nggak ada. Jadi alhamdulillah mama kemarin pekerjaannya pegawai negeri, papa BUMN. Jadi mereka secara nggak langsung sudah mempersiapkan untuk ke depan, dari ladangnya, dari rumahnya, itu udah dipersiapkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah semua, walaupun mama udah nggak ada, papa udah nggak ada, mereka itu masih mengalir, dananya itu masih mengalir gitu. Tapi Kak Alisa berapa bersaudara emang? 3 bersaudara, saya paling kecil. Oh, dan 3 bersaudara, ada abang? Abang 1, kakak 1. Kebetulan alhamdulillahnya mereka dua-duanya dokter gitu. Dan sudah menikah, sudah abang berkeluarga. Udah, kakak OTW lah mungkin insya Allah. Amin. Ini Kak Alisa juga ya, amin. Ya gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah jadi bisa kita lihat ya, ternyata nggak semuanya itu generasi sandwich, karena saya ini kan kebetulan ya Kak dan Kak Alisa dan Bang Alvin, saya tuh tinggal di daerah yang disebut dengan Kampung Ladang di Helvetia. Oke. Nah, jadi disebut Kampung Ladang, dan anak-anaknya itu sudah disebut dengan anak tanah garapan. Jadi kalau tadi stigma negatif tentang Gen Z mau disamaratakan, anak-anak yang di jalan raya, kemudian yang tadi kan anak tanah garapan, yang kemudian mereka ada yang broken home, terus secara ekonomi kurang beruntung. Saya menyaksikan langsung, wah ternyata semembludak ini generasi sandwich. Bahkan kan kayak anak-anak SD ada yang putus sekolah karena harus bantuin neneknya, orang tuanya gitu kan. Nah, ngomongin tentang Gen Z, Sobat Al-Azhar, saya mau tahu nih, Bang Alvin dan Kak Alisa, kan tadi lumayan ya, alhamdulillah ya, tidak merasakan sebagai generasi sandwich. Tapi kan bukan berarti hidup tidak ada beban gitu ya. Generasi sandwich itu kan rasanya penuh dengan beban, karena tadi tumpuk-tumpuk. Bang Alvin dan Kak Alisa, apakah pernah melewati satu momen terberat di hidup yang berat banget ya, Allahu Akbar, itu rasanya kayak mau putus asa, tapi sudah terlewati? Dari Kak Alisa coba boleh nggak? Oke, kayaknya muka-muka beban ini ya. Gak apa-apa ya, Kak Alisa dulu gitu. Oke, kalau untuk yang terberat itu pernah dengar nggak sih yang crisis quarter life itu? Nah, itu pernah saya alami, itu di usia 23 atau 24. Tapi alhamdulillahnya itu bukan terberat sih sebetulnya. Yang paling terberat adalah ketika kehilangan orang tua. Ya, betul. Itu kehilangan orang tua paling berat. Dan saya juga dari broken home. Waktu sebelum sekolah udah broken home. Tinggal sama mama, segala sesuatunya biayanya dari mama. Bahkan perhatian pun dari mama. Sosok papa itu udah digantikan sama mama. Dan di tahun 2017 Allah berkehendak lain, mungkin lebih sayang sama mama. Mama udah diambil Allah, udah balik lagi ke Allah gitu kan. Di situ titik terberat ketika usia 20 tahun di semester 5. Wah, semester terberat itu katanya. Terberat banget. Terus disitulah paling berat kayak yang saya kan masuk USU. Alhamdulillah kalau di kampung itu kalau udah masuk USU itu udah wow gitu. Iya benar ya. Wow gitu kan. Kayaknya di kota Medan juga kalau masuk USU deh masih wow sekali. Jadi ketika udah masuk itu mama bangga, tapi disampaikan mama bangga bla 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 gitu. Tapi ketika udah meninggal itu saya dapat IP, alhamdulillahnya lumayan lah ya. Saya bilang ini mama udah nggak ada. Sama siapa aku mau banggakan IP ku yang tinggi, nilaiku yang tinggi itu sama siapa? Itu rasanya berat banget ya. Berat. Ketika kita sudah mencapai sesuatu,
yang mau kita tunjukin itu enggak? Itu udah nggak ada. Aduh. Dan itu aduh, kita nggak nyediain tisu lagi Sobat Al-Azhar. Jadi nggak apa-apa, kita kuat. Kita generasi Z itu kuat. Ini ya buktinya ya. Terus sampai saya bilang sama teman saya bilang gini, bahasa Medan ya, mohon maaf, saya bilang gini, untuk apa lagi aku hidup? Tujuan hidupku itu cuma untuk membahagiakan mama. Kalau dia udah nggak ada, ya untuk apa aku hidup? Gitu. Dengan minimnya iman dan ilmu ini gitu. Tapi kawan jawab gini, andai pun mamamu masih hidup, mamamu pasti mau kau itu lulus kuliah dengan nilai tinggi. Situ saya juga flashback, oke. Berarti ada enggaknya mama, keinginan dan harapan mama itu tetap ada sama aku. Ternyata dari situlah bangkit, mulai ikut organisasi keislaman, semua di situ diubah. Barulah situ alhamdulillah kembali dapat tujuan hidupnya. Berarti tujuan hidup kita bukan, jangan tergantung sama manusia. Termasuk orang tua sendiri. Termasuk orang tua. Jadi sebenarnya statement saya hidup untuk membahagiakan orang tua bisa dong kita singkirkan. Mungkin itu second. Tapi kembali lagi ke ayat Quran ya Ustadz ya. Itu kita hidup tujuannya untuk menyembah Allah. Iya. Dan bukan untuk berharap pada manusia. Jadi iya sih. Aku juga kan semenjak salah satu orang tua aku meninggal, ayah aku meninggal, itu aku ngerasain kayak bener tadi. Gak ada tujuan hidup tuh susah sekali dicari. Apalagi tadi kan quarter life crisis itu kita kan mencari-cari ya. Namanya juga quarter life crisis, kita nggak tahu tujuan kita kemana, mau apa, kita ini hidup untuk apa. Tapi ternyata Al-Quran benar. Ternyata Al-Quran benar. Ya. Kita cuman menjalani mau Allah aja, itulah salah satu ibadahnya. Kalau Bang Alpin sendiri nih, kira-kira bagian terberat di hidup tuh yang sudah dilewati itu apa sih? Kalau bicara bagian hidup atau titik terendah kali ya bahasanya. Iya benar. So far sejauh ini nggak pernah benar-benar di titik terendah banget gitu, nggak. Cuman kalau ditanya yang paling terberat mungkin masa-masa mau lulus S2 sih kayaknya. Karena kebetulan saya ini generasi, bukan generasi lah, apa ya, iyalah generasi COVID ya. Jadi iya benar ya, generasi COVID. Angkatan COVID. Jadi ketika saya sudah ke Jogja, itu saya sempat kuliah tatap muka tuh 1 bulan. Itu belum masuk lah si corona ini kan. Habis itu masuk si corona, lockdown, itu benar-benar lockdown. Dan April tuh ya, bulan April itu. Iya. 2020. Iya. Dan bahkan saya sebelum itu udah harus kembali ke ini kan, ke Medan, karena mikirnya sebulan lockdown, karena saya di sana tuh kan ngekos, nggak ada kendaraan. Jadi orang tua tuh agak worry, kayak itu kan di awal kan agak menakutkan ya si corona ini kan. Jadi udahlah balik aja gitu. Toh juga kuliahnya online seperti itu. Jadi saya balik. Ya udah disitulah masa-masa kayak jadi kalau sobat podcast bilang angkatan COVID tuh enak, kalau buat saya pribadi enggak sih. Karena kayak belajar itu kayak harus nge-zoom, terus nugas itu kayak jadi nggak kayak belajar lah gitu. Iya, kurang gitu ya. Ilmunya nggak keserap sepenuhnya gitu. Jadi nggak benar-benar nggak asik, tapi itu harus dijalani kan mau nggak mau. Hingga udah mau selesai, saya harus balik lagi ke Jogja untuk menyelesaikan tesis. Nah disitulah yang agak berat lah gitu. Karena di satu sisi saya nggak ada motor waktu itu kan. Jadi kalau di Jogja tuh sebutannya motor ya, bukan kereta. Jadi ntar dikira punya kereta pribadi. Enggak ya. Jadi dan di akhir itu agak sulit. Kenapa? Karena saya kebetulan dapat dosen yang super sibuk. Jadi waktu itu saya ingat banget itu. Jadi kalau di Jogja itu di UIN Sunan Kalijaga, sebelum kita mau ikut wisuda itu ada rentang waktunya. Jadi 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kalau kita nggak dapat daftar, kita nunggu ke 3 bulan selanjutnya gitu. Sementara saya udah siap nih, udah selesai sidang. Udah sidang, udah revisi. Nah perkara checklist, jadi di portal, tahu portal nggak sih? Tahu portal ya? Mahasiswa ya. Iya, portal mahasiswa. Jadi udah sidang, udah revisi, perkara checklist nih. Jadi kalau itu belum terchecklist, saya belum bisa daftar waktu itu. Jadi dengan alhamdulillahnya dapat dosen pembimbing yang masya Allah baik banget, Ibu Nurhidah waktu itu. Semoga Ibu menonton ya Ibu. Iya, Bu. Masya sangat Allah, berjasa Bu. Ibu. Sangat berjasa banget. Jadi saya WA bapaknya,
dengan apa yang Bapak mohon minta izin untuk di checklist bla 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 bla, nggak di read, nggak dibales sampai 2-3 hari, sementara besok udah akhir pendaftaran. Di situ kayak uring, aduh kalau nggak bisa daftar saya nunggu 3 bulan gitu kan. Akhirnya saya WhatsApp, saya telepon ibu dosen pembimbing, saya tanya, oh iya mas nanti saya bantu katanya. Udah ketemu nih mereka di kantor waktu itu kan, udah disampaikan, belum juga gitu. Terus saya WhatsApp lagi, dan itulah benar-benar kayak nih kalau ngelewat, aduh nunggu 3 bulan kayaknya terbuang waktu nih. Akhirnya alhamdulillah qadarullah dipermudah, saya langsung menjumpai kantor beliau, langsung saya jumpai dan bapaknya dengan mudah bilang, oh iya perkara checklist saya lupa katanya. Astagfirullah. Padahal saya telepon, saya WhatsApp tidak diangkat. Astagfirullah. Jadi kayak apa ya? Ya itulah, ada plus minus, ada positif negatif. Ini bisa dimasukin ke kampus core. Iya benar. Jadi dosen cuma lupa ya mungkin kita maklum ya, karena beliau memang kebetulan punya kesibukan dan amanah tugas kan, bapaknya dokter ya, mungkin sibuk. Saya husnuzonnya gitu, oke sibuk nggak apa-apa. Akhirnya saya jumpai dan alhamdulillah besoknya tutup, saya sudah perkara 1 checklist itu aja. Tapi walaupun ceritanya kayaknya sangat singkat ya Sobat Al-Azhar, saya yakin waktu itu degup jantung ya Bang Alvin itu. Karena kalau lewat dikontrol. Saya bayar SPP lagi. Iya, 3 bulan itu lewat, aduh. 1 semester gitu ya. 1 semester karena lanjut dia kan gitu. Padahal cuma mau nunggu waktu 3 bulan itu untuk wisuda. Wisuda, nunggu itu aja. Jadi itu ya mungkin itulah ya. Mungkin selain proses penelitian, tesis itu di masa COVID kan agak ribet ya, kita semua dibatasi segala macam. Cuman perkara checklist itu karena itu di akhir dan di ujung, itu sih yang buat agak deg-degan gitu waktu itu. Jantung hampir copot, hilang nggak tahu kemana. Bahaya ya. Jadi ternyata berbeda-beda kan, dari Kak Alisa, dari Bang Alvin juga kan beda-beda. Sobat Al-Azhar, kali aja Sobat Al-Azhar nih yang generasi Z ngerasa dianggap lemah. Ya sarjana apalagi magister ternyata sangat sulit ya. Kemarin aku juga sempat wawancara Ustadz Taufik. Belum muncul episode-nya, atau udah muncul kalau udah. Jadi beliau juga ternyata tantangan terberat di hidup beliau adalah menghadapi magister S2. Benar. Itu ya. Jadi sarjana tuh sulit, tapi magister ya semoga tidak sulit ya Sobat Al-Azhar. Nah dengan kan sudah mengalami hal berat di hidup ini, pasti dong ada hal-hal yang menyenangkan di hidup Kak Alisa dan Bang Alvin. Dan mungkin hal menyenangkan itu bisa jadi kesempatan-kesempatan baru. Kan kita tadi sudah sedikit membahas tentang quarter life crisis ya. Tidak tahu mau kemana. Kak Alisa dan Bang Alvin itu setelah menemukan tadi Bang Alvin udah menemukan belum hidup ini mau dibawa kemana? Hidup ini mau dibawa kemana? Hidup ini mau dibawa, apakah arah tujuannya misalnya saya ingin bermanfaat untuk sebanyak orang dengan cara ini misalnya gitu. Udah nemu belum gitu? Ya kalau mau dibawa kemana, ya mau dibawa ujungnya kan pastinya mati dengan husnul khotimah sih gitu. Iya. Tapi kalau ditanya pengen akhir hidupnya seperti apa, ya pastinya hidup dengan husnul khotimah, bermanfaat bagi orang lain. Karena kan ketika kita meninggal kan hanya ada beberapa yang bisa itu ngalir sebagai pahala kita kan. Paling itu sih kalau ditanya hidupnya. Tapi kemudian masih ada nggak sih ambisi kayak kalau kita punya pemikiran hidup ini sudah tadi kan untuk ibadah kepada Allah, atau saya yang penting menjalani hidup ini, kemudian dengan rangkaian hidup ini bisa husnul khotimah gitu kan. Tapi masih punya ambisi nggak sih untuk mencapai sesuatu yang mungkin jangan dong meninggal dulu sebelum bisa mencapai ini. Bang Alvin ada nggak? Kalau ada sih, mungkin lebih ke pengennya, karena kan kebetulan sama nih sama kayak Kak Alisa, anak bungsu kan. Jadi kebetulan saya anak terakhir dan tinggal saya yang belum merit. Jadi pengennya ya Allah jangan sebelum Kak Alisa ketawa, kenapa lo ketawa lo? Kenapa Baru ini memang agak sensitif ya. Jadi kalau bisa, kalau Allah bisa mengabulkan sebelum saya pengennya berkeluarga dulu, bisa membahagiakan orang tua dulu, itu sih. Kalau Kak Alisa sendiri, apakah ada punya ambisi gitu sebelum akhir hayat?
Kalau ambisi sedikit terlalu, bahasanya terlalu obsesi kali. Tapi bukan ambisi namanya. Ibarat ada yang mau ditargetkan gitu kan. Apa itu? Sama kayak Bang Alvin juga. Cuman memang kalau kata Pak Harwan tadi kan pelatihan ya. Kalau milih jodoh itu jangan asal sekali nengok. Itulah lagi masa-masa itu gitu. Tapi balik lagi, insya Allah bukan yang terlalu ngebet banget, enggak. Jadi sedang di masa kayak yang milih nih ini yang mana gitu. Mengikuti step-stepnya, langkah-langkahnya, kayak mana aja yang terburu-buru gitu ya. Iya, tidak terburu, yang kayak mana dikasih ya udah disyukuri aja. Nah, kan tadi itu punya target kan, utamanya memang menikah karena kan usia-usia ini emang membutuhkan pasangan hidup ya. Saya saja nih, mohon maaf Kak Alisa dan Bang Alvin, saya umur 22 tapi soal perasaan itu masih terbayang-bayang gitu ya. Kayaknya itu kamu lagi quarter krisis. Sudah lewat. Di usia berapa? 18 sampai 20 tahun. Oh, lebih cepat datangnya. Iya, saya 18 sampai 20 tahun itu lagi menggebu-gebu, kemudian karakter bisa berubah-berubah gitu kan. Apa yang dibaca langsung terserap kan gitu ya. Kemudian ngelihat apa di TikTok atau di YouTube langsung mau jadi pribadi yang itu kan karena kita belum tahu nih diri kita itu siapa. Sampai nggak kayak mau mengisolasi diri? Iya. Berapa lama kemarin isolasi diri? Kayaknya sampai 3 bulan deh, dan itu diawali dengan fase patah hati. Waduh, barengan ya. Iya. Jadi tapi kan kemudian menemukan di titik ini jadi alhamdulillah gitu loh Kak. Alhamdulillah patah hati gitu. Kalau enggak gitu, siapa yang mau mengobati patah hatinya Kak Rida? Aduh, coba di komen Komen di bawah ya. Jangan dong, kok jadi promosi. Tapi nggak apa-apa. Nah, kan tadi kan punya target tuh, ya kan, salah satunya itu kan menikah. Sebelum menikah banyak loh sekarang tuh Kak Alisa dan Bang Alvin, terutama di media sosial tuh target-target anak muda zaman sekarang sebelum menikah. Saya harus misalnya saya harus kaya, saya harus menyelesaikan S2, saya harus menyelesaikan S3, saya harus punya ini untuk anak saya apa segala macam gitu kan. Nah, mungkin aja kan Kak Alisa dan Bang Alvin merasa sesuatu itu sudah dicapai sehingga tidak lagi memberatkan, dan itu mungkin saja ya terbuka dari kesempatan-kesempatan yang pernah tampak di mata. Kayak pernah nggak sih Kak Alisa nih di usia remaja dari 18 deh ya, hidup tuh kayak baru mulai loh 18 tahun, setelah 18 lulus dari SMA sampai usia sekarang, pernah nggak merasa ada satu kesempatan yang akhirnya dipakai gitu? Mungkin kayak aku tuh ini jadi podcast host podcast ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kayak Kak Alisa ada nggak? Ada dong, alhamdulillah, masya Allah ada. Sebelumnya kan sebelum bekerja di sini kan saya bekerja di tempat lain, itu sebagai kepala asrama, terus sebagai HRD juga pernah, terus pernah jadi asisten tester, dan saya meninggalkan itu semua, pengen masuk ke dunia kerja yang memang Islami, dimana sholat itu tidak terburu-buru, di waktu sholat itu diberikan waktu. Dan alhamdulillahnya ketika saya lamar di sini, Allah memberikan kemudahan itu. Dan alhamdulillahnya saya ambil, padahal waktu itu lagi ada tawaran yang di tempat lain gitu kan. Cuman nggak tahu hati saya ke sini. Dan alhamdulillah saya juga mukim ya di sini, tinggal di sekolah. Alhamdulillah juga sholatnya tetap selalu diingatkan. Dari cara berpakaian juga diingatkan. Kalau di sini tampilannya gini. Kalau sebelum masuk sini, wah. Tolong jangan disebarkan jejak digital. Iya, alhamdulillahnya nggak ada lagi. Udah hijrah, jadi udah bersih. Jadi di sini pakaian saya tertutup, tutur saya juga alhamdulillah membaik, sholatnya alhamdulillah makin baik juga. Dan ini adalah kesempatan dikasih Allah mungkin untuk saya. Itu sih. Dan selebihnya kayak yang kesempatan untuk ikut lomba segala macam, itu kan kesempatan juga ya, alhamdulillah juga udah terlaksana. Tapi yang paling saya syukuri itu mendapatkan sebuah di tempat kerja itu yang lingkungannya baik, Islami, tidak sikut menyikut lah kalau bahasa kantorannya ya kan,
nggak ada yang toksik kayak gitu. Itu alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan ini Al Azhar Syarif seterusnya memiliki lingkungan yang baik sampai ke depan. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bang Alpin sendiri gimana? Kalau sejauh ini apa ya, mungkin alhamdulillah Allah masih mempermudah dan memberikan kemudahan di setiap langkah yang dijalani gitu. Karena jujur ya, Kak Rida ya, saya ini termasuk anak yang sangat menurut dengan orang tua gitu. Jadi kayak dulu kalau saya S1 kan sebenarnya saya tidak, bahkan saya nggak tahu jurusan saya itu sendiri itu jurusan apa. Karena kayak yang saya tahu secara umum kayak dokter, manajemen, administrasi gitu. Terus akhirnya karena saya di awal kan saya ingin jadi A gitu kan. Akhirnya qadarullah itu tidak diizinkan, orang tua menyarankan ambil aja ini nak, karena kebetulan itu jurusan yang kedua orang tua saya juga geluti pada saat itu kan. Akhirnya saya ikuti dan selama itu nggak ada apa ya, dilancarkan gitu, nggak nyampe 4 tahun alhamdulillah selesai. Terus apa namanya, disuruh S2 saya nurut, alhamdulillah selesai juga sebelum waktunya. Jadi segala sesuatu yang saya jalani atas kemauan orang tua demi kebaikan itu alhamdulillah benar-benar Allah permudah. Itu menurut saya kayak apa ya, privilege nggak semua orang punya gitu, nggak keberuntungan semua orang punya sih gitu. Itu kayaknya lebih ke privilege birrul walidain Sobat Al Azhar. Iya ya, iya nggak sih? Kayaknya iya. Karena maaf saya sendiri ada tipe orang yang berontak. Wis. Takut Pak dia nonton. Dikira mau berontak. Bagiannya dikat ya. Jadi saya tuh selalu punya misi berasa mau menyerang dunia. Saya tuh selalu punya cita-cita sendiri, apalagi tadi kan melewati quarter life crisis itu. Jadi kayak selalu punya keinginan sendiri apa segala macam, dan privilege saya adalah orang tua saya meridhoi pilihan saya walaupun berubah-berubah. Saya tuh pernah loh Kak, ini mau daftar Arab Saudi, daftar kuliah di Arab di Timur Tengah ya. Di itu usia 18 sampai 20 tahun itu menggebu-gebu sekali, dan orang tua saya membiarkan saya mengejar-ngejar itu. Kemudian setelah itu gagal kan, gagal itu kesempatan terakhir karena umur 20 rata-rata tuh usia 20 tahun tuh usia terakhir gitu. Nah terjadi kayak kemudian saya minta sama Allah, udah deh kayaknya memang saya nggak boleh terlalu menggebu-gebu sekali, minta sama Allah. Dan saya memutar arah, saya menjadi penulis, orang tua saya iya lagi gitu loh. Jadi saya tipe yang kayak gitu, begitu melihat kayak Bang Alpin gini yang nurut sama orang tua, apa mau orang tua, mungkin itu ya jalannya enak gitu ya, lurus gitu. Benar, karena orang tua selama itu yang terbaik, dan orang tua kan pasti udah tahu ya karakter anaknya, sifat watak, dan dia mungkin udah, namanya apalagi ibu ya, dia punya feeling, dia punya perasaan. Dan kalau aku pribadi sih selama itu baik dan memang bisa kita jalani, kenapa enggak gitu. Itu sih kelapangan hati yang seperti itu benar. Susah sekali kita karena miliki. Gini kan, aku pernah baca sih, sebaik-baik apapun, semaksimal apapun kita merancang suatu masa depan gitu kan, kita harus tetap menyisihkan satu ruang ikhlas. Kenapa? Itu di luar kehendak semua yang tidak bisa kita elak gitu. Ya nggak sih? Karena kayak kita udah maksimal nih, ya kan, jor-joran. Tapi kalau Allah bilang kun fayakun enggak, kita bisa apa gitu. Jadi tetap harus kita luangkan ruang ikhlas, tuh wajib sih. Harus apapun mimpi kita, seyakin apapun ya. Bener. Seyakin apapun. Kita punya kemampuan untuk jadi dokter, kemudian kita merasa punya privilege untuk bisa jadi dokter itu, tapi kita tetap harus meluangkan ikhlas itu di hati kita ya. Nah, buat Bang Alpin sama Kak Alisa nih, karena anak-anak zaman sekarang kayak kita yang sudah melewati banyak hal, ini kan punya ini ya, punya apa ya namanya ya, punya kadar kesuksesan sendiri. Kak Alisa dan Bang Alpin ini sendiri punya nggak kadar kesuksesan sendiri? Apakah sudah merasa sukses hari ini? Kak Alisa dong. Oke. Kalau untuk kadar kesuksesan itu balik lagi ya, mau setinggi apapun jabatan, kalau menurut saya setinggi apapun jabatan, sebesar apapun penghasilan, tapi kalau orang tua kamu merasa terlantarkan, itu bukan kesuksesan. Menurut saya itu kesuksesan itu ketika mama kamu, papa kamu ridho sama apa yang kamu ambil, mereka senang apa yang kamu lakukan, terus ibarat mereka merasa
bisa dilindungi, dirawat sampai mereka mungkin sampai ke liang lahat. Itu mungkin kesuksesan yang menurut saya itu wow, dan gak semua orang itu dapat. Contoh kita, hal yang belum pernah terjadi itu, yang jarang terjadi, kita seorang anak jarang di samping orang tua ketika sakaratul maut. Membuat Alisa gimana? Bener banget. Nemenin nggak? pada saat itu alhamdulillah nemenin. Dan pada saat itulah mama kan lagi sakit kemarin. Jadi kami bertiga bersaudara ini sepakat buat shift jaga mama di rumah sakit. Dan memang mama itu ada komplikasi. Kemudian pada saat saya yang jaga, disitulah sakaratul maut. Tapi mungkin karena memang namanya juga kehilangan ya, ya apapun itu jadi terlupakan semua, jadi fokus ke mama. Jadi terakhirnya bingung apa yang mau dilakukan. Kalau Bang Alpin, ada kadar kesuksesan sendiri nggak? Apakah nurut dengan orang tua seumur hidup itu tuh sebuah kesuksesan menurut Bang Alpin? Itu udah pasti sih, karena kan ridho Allah itu ada di orang tua gitu kan. Karena ya kalaupun, ya benar sih ini bilang Kak Alisa tadi, apapun yang kita lakukan pasti itu pengen kita tunjukkan ke kedua orang tua gitu, orang yang sudah melahirkan, membesarkan kita gitu. Jadi kalau dibilang sukses, ya belum sukses sih gitu. Tapi kalau ketika dibilang apakah salah satu membahagiakan orang itu udah sukses, itu iya. Tapi untuk saat ini belum ya, karena belum memberikan mantu sepertinya. Ya sabar mah semoga, ya. Semoga Bang Alpin di sini ya. Tolong ya Bu, doanya Bu. Doain dah. Gitu ya. Tapi aku setuju sama Kak Alisa. Memang Sobat Al-Azhar, ini terdengar basi sekali kalau sukses itu sesimpel kata Bang Alpin dan Kak Alisa, sesimpel itu. Sesimpel kita menggantungkan kesuksesan kita terhadap kebahagiaan orang tua. Gitu ya. Tapi itu faktanya ketika kita di usia muda ini, Gen Z ini, balik lagi nih Gen Z. Di usia-usia ini ternyata memang tadi menemani masa-masa tua atau masa-masa akhir hidup orang tua itu adalah kesuksesan terbesar. Saya juga menyaksikan langsung sakaratul maut ayah saya dan ikut menalkinkan. Itu rasanya pengen diceritain, seluruh dunia harus tahu gitu loh. Kalau saya sudah berhasil gitu menemani beliau. Semoga ibu saya juga bisa menemaninya. Karena kan mau dibilang, doain orang tua meninggal, ya nggak juga. Semua orang meninggal. Padahal itu sebenarnya suatu kebanggaan loh sebenarnya. Iya, bener, bangga sekali. Iya, dan aku pribadi kan itu sampai pernah tercetus sama mama waktu itu bilang, nak kamu tuh dimasukkan ke pesantren sampai ilmunya juga udah alhamdulillah S2. Satu ini minta, nanti kamu yang memandikan, kamu yang menyolatkan. Itu kayak jelek gitu loh, karena nggak semua orang bisa gitu. Iya, betul. Nggak semua orang tahu ilmunya juga gitu. Menyaksikan orang-orang yang kemudian bingung, satu keluarga itu siapa ini, ini yang main ini siapa ini, yang ini heboh. Itu tuh ternyata sakit hati sekali. Apalagi ketika harus sholat jenazah, bingung siapa yang mau jadi imam. Kemudian itu tuh ternyata nggak enak gitu ya. Benar. Bang Alpin dan Kak Alisa, terima kasih sudah sharing. Tapi sebelum kita tutup hari ini, percakapan seru kita yang membahas tentang masa lalu, kemudian masa depan yang ujung-ujungnya ternyata kematian. Emang itu ujungnya sebenarnya. Betul. Nah, tapi kan sebelum mungkin ajal mendatangi kita, bisa jadi masa depan itu menonton kita hari ini. Boleh dong Bang Alpin, silakan ngomong ke kamera. Kira-kira nih, kalau Bang Alpin di masa depan yang sudah ada istrinya, istri Bang Alpin nonton ini. Halo. Ada istri Bang Alpin atau anaknya Bang Alpin nonton ini, boleh dong sampaikan ke masa depan, kira-kira mau ngomong apa? Mungkin untuk mungkin 10 tahun kali ya, 10 tahun. Boleh. Pokoknya beberapa tahun ke depan mungkin ini menyampaikan ke diri sendiri nih atau ke orang? Boleh ke diri sendiri di masa depan nonton ini. Oke, mungkin untuk diri sendiri, untuk kamu Alpin, kamu sudah sampai di titik ini dengan perjuangan yang tidak mudah. Jadi tetap bangga atas apa yang sudah dicapai, tetap berusaha dengan apa yang diperjuangkan, dan pastinya tetap nurut kepada kedua orang tua. Itu aja.
Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat wah sangat. Oke, silakan selanjutnya next please. Oke, thank you. Untuk kalau saya dipanggilnya Ulfa sih, karena di kerjanya Alisa ya kan. Untuk Ulfa, nggak tahu entah berapa umur kamu ketika melihat ini ya. Jadi tetap berusaha, tetap sholat, tetap jangan bergantung sama siapapun, karena mati pun kita sendiri, yang bertanggung jawab atas tingkah laku kita pun kita sendiri, bukan orang lain. Jadi tetap berikan yang terbaik ke orang-orang yang baik maupun yang tidak baik sama kamu. Itu aja. Sobat Al-Azhar yang nonton ini mungkin dalam keadaan sedang jadi generasi sandwich atau sedang dalam fase quarter life crisis yang belum tahu mau jadi apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa menirukan Bang Alpin dan Kak Alisa yang menyapa masa depan, karena percaya 100% sama Rida wis. Jangan ada di rukun iman. Iya, jadi di rukun iman. Di rukun iman ya. Percaya kalau masa depan kita melihat masa lalu itu rasanya wah, kamu ternyata gitu, keren. Oke, terima kasih kepada Bang Alpin dan Kak Alisa. Selamat bertemu kembali kita nanti setelah kamera tutup. Terima kasih. Boleh dong dadah ke kamera. Dadah Alpin dan Alisa. Dadah juga Sobat Al-Azhar yang lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.